Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lucky Satria Wiratama, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2023 LPTK Universitas 11 Maret Surakarta. Berikut ini adalah video wawasan kebinekaan global untuk memenuhi tugas PPG dalam jabatan tahun 2023. Topik yang akan saya bawakan hari ini adalah dunia yang berwarna. Terima kasih, selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alangkah baiknya sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Silakan dipimpin berdoa terlebih dahulu, Mas Tegar. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sebelum belajar, seperti biasa, kita selalu rapikan dulu bajunya yang keluar. Terutama biasanya cowok ini memang bajunya sering keluar kayaknya ini. Dirapikan? Dirapikan ya. Nah, dimasukkan yang rapi supaya ganteng-ganteng ini. Oke, kemudian yang kedua, posisi duduk kamu dibuat senyaman mungkin, jangan terlalu mundur, terlalu bungkuk, ataupun terlalu mepet, nggak usah tegang, pokoknya santai aja, senyamannya kamu. Kayak biasanya, nyamannya, kamu gimana? Gitu ya, oke, sudah siap? Ya. Oke, sebelum pelajaran dimulai, nih, saya pengen tahu semangatnya. Masih ingat yel-yelnya nggak? Masih. Masih ya? Oke, siap saya tes. SMK? Bisa. Bisa. SMK? Hebat. SMK? Bisa. Hebat. Siap bekerja, santun, mandiri, kreatif. Salam vokasi. Vokasi kuat, menguatkan Indonesia. Tepuk tangan buat kita semua. Oke, berarti masih semangat semuanya ya. Oke, nah hari ini materi kita agak beda dengan biasanya. Ini materinya agak spesial. Materinya tentang kebinekaan global. Kebinekaan itu apa sih? Ada yang tahu nggak? Bineka. Simbol negara kita itu apa? Bhinneka Tunggal Ika. Simbolnya apa? Burung Garuda. Burung Garuda. Di kakinya burung Garuda itu ada tulisan Bhinneka Tunggal Ika. Artinya berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Oke, berarti paham ya. Nah, judulnya adalah dunia yang berwarna. Gimana? Dunia kamu berwarna nggak? Berwarna ya? Berwarna ya? Hah? Ada yang cuma hitam putih warnanya? Nggak ada? Merah, kuning, hijau? Komplit? Komplit ya? Oke. Oke, next. Yang pertama adalah capaian pembelajaran. Jadi pembelajaran kali ini capaiannya adalah setelah mempelajari topik 1 tentang kebinekaan global, peserta diharapkan yang pertama adalah memahami konsep-konsep atau kunci realitas keberagaman. Ya, konsep-konsep kunci realitas keberagaman. Ini kaitannya dengan real di lapangan tentang keberagaman. Gitu ya. Terus yang kedua adalah mampu menganalisis macam-macam kerentanan serta implikasi keberagaman dalam kehidupan sehari-hari, hal-hal yang sensitif. Gitu ya. Terus yang berikutnya, mampu mempraktikkan keberagaman dengan pendekatan yang beragam. Jadi, mempraktikkan keberagaman ini dengan cara yang beragam. Ya, sudah punya gambaran? Ada ya, gambaran sedikit ya. Oke, saya lanjutkan. Mas kelihatan nggak, Mas? Apa saya di sini ngalangin? Nggak ya, nggak ya, kelihatan ya. Oke, saya agak mundur supaya kamu jelas. Oke, kemudian, nah ini mulai dari diri sendiri. Pertanyaan pemantik. Apa jadinya jika dunia ini seragam? Semua manusia warna kulitnya
warna kulitnya sama, kemudian bahasa yang digunakannya sama, dan juga budayanya sama. Kira-kira apa jadinya? Tidak ada rasisme. Gimana Mas? Tidak adanya rasisme. Tidak adanya rasisme. Oke. Betul nggak kira-kira? Betul ya, tepuk tangan dulu dong. Karena tidak ada perbedaan itu tadi, nah, jadi nggak ada yang namanya rasisme. Rasisme itu apa sih? Rasisme itu apa, Mas? Membeda-bedakan. Apa? Membeda-bedakan Membeda-bedakan orang dengan orang lain. orang yang satu dengan orang lain. Apanya yang beda? Seperti warna kulitnya, Warna kulit, terus bahasanya, bahasanya, tinggi pendeknya. tinggi pendeknya. Oh ya, pokoknya seperti itulah ya. Oke. Nah, kira-kira betul nggak? Kalau semua manusia itu warna kulit, bahasa, dan budayanya sama, tidak ada rasisme. Betul? Betul ya? Terus, selain tidak ada rasisme, apa lagi? Ini positif apa negatif ini? Positif ya, oke. Bagus ya berarti ya, baik ya. Oke. Berikutnya apa, Mas? Sebentar. Gimana, Mas? Mudah berkomunikasi. Mudah berkomunikasi. Oh ya. Betul nggak tuh? Betul ya, tepuk tangan dulu dong. Oke. Kalau karena ini tadi ada bahasanya sama, berarti kamu mau ke Amerika, mau ke Jepang, mau ke Rusia, ngomongnya sama, bahasanya sama. Gitu ya Mas ya? Baik atau enggak itu? Baik ya, supaya nggak ada salah paham ya. Terus, apalagi? Selain tadi yang pertama rasisme, yang kedua bahasanya sama tadi, terus bisa enak berkomunikasi. Yang ketiga apa? Apalagi? Ya Mas? Terlalu sama monoton gitu Pak. Jadi Monoton. nggak beda-beda, kurang asik gitu. Kurang asik? Ya, Wih. boring. Oke, tepuk tangan dulu dong. Ya, selain ada positifnya, tadi tidak ada rasisme, kita komunikasi jadi mudah, tapi kata Mas Arizal tadi, boring, gak asik, katanya gitu. Tapi yang penting gak so asik ya Mas. Oke, nah, kenapa Mas gak asik Mas? Nah, oke. Keren itu. Itu menurut kamu positif atau negatif itu? Positif sebetulnya ya. Oke. Jadi kalau ya itu tadi benar ya kata Mas Ariza tadi monoton gitu. Kayak gitu aja tiap hari kayak gitu aja. Oke, saya lanjutkan pertanyaan kedua. Apakah Anda pernah terpikir untuk dilahirkan kembali sebagai bangsa lain? Jika iya, ingin dilahirkan sebagai bangsa atau warga negara apa? Ada yang pengen dilahirkan dari bangsa lain? Iya, Mas. Pengen jadi bangsa Eropa Pak. Pengen jadi bangsa Eropa. Ya. Kenapa, Mas? Pendidikannya lebih maju itu Pak. Woi, keren. Tepuk tangan. Mas Adis tadi mau jawab apa kayaknya? Gimana, Mas? Pengen jadi warga Rusia, Pak. Pengen jadi warga Rusia. Kenapa? Ekonominya dijamin di sini. Ekonominya dijamin. Tepuk tangan. Warga negara Rusia, ekonominya dijamin ya Mas ya? Sama negaranya? Dijamin. Kalau kamu nggak kerja, dapat makan? Dapat nggak? Hah? Oh, dapat. Oke. Warga Eropa. Eropanya mana Mas? Eropanya mana? Inggris, Prancis, Itali, Inggris Pak. Spanyol? Inggris. Oh, Inggris ya, Iya. oke. Penakluk gitu, oke. Terus yang lain? Selain Inggris dan Rusia tadi? Mas, mungkin mau jawab, Mas? Mau ke negara Arab Kenapa, Mas? karena lebih dekat ke Mekah. Wah, oke. Tepuk tangan. Nah, itu yang kamu lupa tuh. Kalau Mas Arif Fatoni pengen menjadi warga negara Arab. Kalau di Arab tuh enak. Anak-anak kecil itu, udah pinter-pinter bahasa Arab. Gak usah belajar dulu. Pinter mereka. Jadi buat memahami Al-Quran, nah, itu kan mudah. Itu udah bahasa sehari-hari kayak gitu. Oke,
pertanyaan berikutnya. Menurut Anda, apakah dunia saat ini damai-damai saja? Tidak. Kenapa? Konflik apa nih? Palestina dan Israel. Ini lagi panas-panasnya ini. Terus yang kemarin Ukraina sama Rusia. Mereka itu perang ngapain? Perebutan wilayah. Kenapa? Pengen menguasai, kayak gitu. Tapi yang perlu kita prihatin, perlu kita sayangkan adalah saudara-saudara kita yang jadi korban di sana, saudara-saudara Muslim kita, baik anak-anak, remaja, orang tua, perempuan, kakek nenek, usianya, kita perlu mendoakan, ya. Kita mendoakan, kita doakan, mudah-mudahan konfliknya di Israel Palestina itu segera mereda, gitu ya. Amin ya. Amin ya rabbal alamin. Oke, nah berikutnya, nah ini aktivitas sejak dahulu kala manusia bermigrasi dari tempat asalnya menuju tempat baru untuk mencari kehidupan yang lebih baik. Jadi memang dari zaman dulu itu, ini kalau lihat di gambarnya ya, mass migration of mankind. Jadi migrasi secara massal itu banyak, maksudnya itu dimulai dari Asia Tengah ini ya, Asia Tengah ini, terus ada yang ke Amerika, ada yang ke sini ke bawah ke Australia, ada yang sampai ke sini nih, ini ke kiri ya, ini ke kiri keluarnya di sini ke Afrika, ke Eropa, ke Afrika, ini juga ada. Nah, pusatnya dari sini, dari mungkin ini daerah China sana ya mungkin ya. Oke, next. Aktivitas yang berikutnya, selama berabad-abad manusia dari berbagai ras dan bangsa hidup berdampingan dengan damai. Next. Aktivitas yang berikutnya, nah ini. Namun, ada pemimpin negara dan kelompok yang anti pendatang. Mereka menginginkan negara mereka dihuni oleh ras atau suku bangsa asli saja. Kita akan bermain game. Nah, gamenya saya buka dulu ya. Oke, kamu perhatikan ke layar ya. Dunia yang berwarna. Sejak dahulu kala, manusia bermigrasi dari tempat asalnya menuju tempat baru untuk mencari kehidupan yang lebih baik. Tetapi, akhir-akhir ini ada pemimpin negara dan kelompok yang anti pendatang. Mereka menginginkan negara mereka hanya dihuni oleh ras atau suku bangsa asli saja. Nah, sekarang kamu punya misi ya. Kita semua punya misi ini, yaitu mengembalikan sosok-sosok di berikut ke tempat asalnya. Oke, kita mulai dulu ya. Jadi nanti kamu jawab, kira-kira negara asalnya orang yang ada di pojok sini nanti mana? Gitu ya. Oke. Saya full screen dulu. Mulai. Nah, ini. Masnya ini orang mana kira-kira? Afrika. Afrika apa Filipina nih? Filipina apa Afrika? Orang Indonesia, gimana? Kamu mana? Filipina. Kita ucapkan sama-sama. Nah. Dadah Filipina, apa Filipina? Dadah Filipina. Kelihatan ya mukanya apa Filipina ya? Nah, berikutnya. Nah, oke. Dadah Cina. Oke. Terus, nah ini apa nih? Meksiko. Meksiko. Oke. Berikutnya. Arab Saudi. Mana Arabnya? Arabnya di sini ya.
India? Kanada? India apa Kanada? Kanada apa India? Ayo. Kanada. Cok yang India, ngaco, yang India ngaco. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi sisanya Kanada. Masnya? Nebak aja, mana? Kanada? Kanada berarti ya? Kita coba. Kanada apa India? Kanada dulu gak apa-apa. Berarti enggak? Kanada. Bukan ya? Kita coba India. Mana India? Berarti bukan Kanada, yang betul adalah India. Nah kalau berarti Afrika, yakin? Rasis kalau pasti lihat warna kulitnya kan? Kita coba lihat. Kita coba inilah Afrika. Oke. Bisa. Apa banget ya? Dilihat dari judulnya dan lihat tentang Indonesia. Oke, Indonesia. Oke, betul. Berikutnya? Rusia, Jerman, Australia, yang lain? Ini ada Greenland. Teman-teman rapotnya pakai jas hijau, terus Greenland gitu ya. Mana? Jerman, Greenland, Rusia, Greenland. Kita coba yang dulu. Jerman, oke, bismillah. Jerman berarti. Apa? Hah? Australia. Greenland. Rusia apa Greenland? Greenland. Kita coba Greenland. Bukan Greenland mas. Rusia. Kita coba Rusia. Spanyol. Spanyol. Mana? Argentina. Yakin Argentina? Kanada itu bukan Eropa ya? Brasil. Kita coba Brasil. Apa? US, United States, Amerika. Kita coba. Oke, nah ya permainannya tadi seperti itu. Jadi kelihatan jelas ya dari mukanya, dari pakaiannya. Soalnya kalau cuma pakai kaos kayak gitu, wah itu yang agak sulit. Oke, next. Nah, refleksi. Buatlah catatan refleksi dan diskusi menjawab beberapa poin di bawah ini. Bagaimana jadinya jika manusia di dunia hanya boleh tinggal di tempat asalnya, tidak boleh ada migrasi. Kira-kira gimana? Gimana kira-kira? Ya, Mas. Terjadi kepadatan penduduk, Pak. Terjadi kepadatan penduduk. Setelah kepadatan penduduk terjadi, berikutnya apa biasanya? Apa? Ya, Mas Arizal lagi. Nggak apa-apa, Mas. Saya, Mas. Kriminalitas meningkat. Kriminalitas meningkat. Tepuk tangan dulu untuk Mas Arizal. Gitu ya. Penduduknya padat, biasanya kriminalitasnya tinggi. Terus yang kedua, apa yang disebut penduduk asli? Apakah yang lahir di tempat itu? Ya. Kamu lahir di Sragen. Berarti aslinya? Ramadan aslinya? Jakarta. Saya?
Tasikmalaya. Gitu ya. Berarti saya di sini pendatang, gitu ya. Yang berikutnya, jika Anda adalah seorang yang memiliki wewenang, apa kebijakan Anda tentang ini? Bagaimana cara manusia bisa hidup berdampingan dengan damai? Apa kira-kira? Kalau kamu jadi pejabat berwenang, kira-kira mau apa? Buat peraturan apa? Buat kebijakan apa? Yang seperti apa kira-kira? Ya, Mas. Saling toleransi, Pak. Saling toleransi. Pokoknya kamu buat aturan yang mewajibkan untuk saling toleransi. Oke. Yang lain? Saling toleransi dalam hal apa aja sebetulnya sih? Agama, terus budaya, terus ras, terus apa? Bahasa, terus suku. Ya, pokoknya toleransi dalam semua hal, gitu ya. Nggak boleh ada hak kita yang melanggar hak orang lain, nggak boleh, gitu ya. Oke, next. Kita satu kesatuan yang berbeda. Dengan alat tes DNA kita akan sadar bahwa ternyata di darah kita ada unsur beragam bangsa. Video di bawah ini menyadarkan kita bahwa tidak ada ras yang 100% murni. Nggak ada. Kamu juga nggak mungkin 100% murni Sragen. Mungkin dari orang tua kamu, mungkin dari kakek, mbah, buyut, dan segala macamnya itu. Ya. Semua adalah gabungan dari berbagai bangsa. Pada akhirnya kita akan terhubung pada sumber yang sama. Kita play dulu videonya Mbak Najwa itu. Oke, disimak ya videonya ya. Oke, demikian video itu tadi. Jadi gimana? Percaya nggak kalau nggak ada yang 100% murni pribumi? Percaya ya. Oke, next. Ragam manusia, ragam bangsa, ragam bahasa, pasti. Bisakah Anda mengucapkan terima kasih, permisi, dan minta maaf dalam ragam bahasa dunia? Terima kasih, bahasa Inggrisnya apa? Thank you. Kita jawabnya apa kalau dibilangin terima kasih? You are welcome. Terus kalau terima kasih dalam bahasa Jepang? Arigato. Terus kalau bahasa Arab? Syukron. Kalau bahasa Rusia? Halo. Nggak tahu ya? Oke. Nggak pernah dengar bahasa Rusia? Oke ya. Next. Keragaman tingkat kecerdasan, keragaman pemikiran, pandangan, dan pergaulan akan memperkaya cara kita dalam berpikir dan bijak dalam bertindak. Setuju nggak? Setuju ya. Semakin kamu sering bergaul dengan orang lain, maka pandanganmu juga akan lebih luas. Apalagi orang yang berilmu, beriman. Ya beriman juga bisa, tapi lebih yang berilmu. Orang yang memahami keragaman budaya akan lebih menghargai dan berempati terhadap budaya orang lain. Benar nggak? Di Pulau Jawa itu aja, budaya udah banyak sekali, bermacam-macam. Nah, jadi saya harap kamu bisa lebih menghargai budaya orang lain. Next. Keragaman tingkatan kecerdasan. Orang yang hidup seragam dan pengalaman terbatas cenderung memiliki pikiran dan pandangan yang terbatas. Betul nggak? Setuju ya Mas ya? Setuju ya? Oke. Kalau setuju berarti ini ada video yang mengisahkan tentang Ijal dan Ijul. Kita play videonya. Oke, demikian videonya ini tadi Ijal dan Ijul. Kamu pilih yang mana? Ijal apa Ijul? Yang bergaulnya cuma sama sekomunitas saja, yang satunya bergaul dengan banyak komunitas, beragam-ragam, beda-beda. Pilih yang mana? Pilih yang beragam ya. Kenapa? Lebih seru, lebih asik. Kita bisa belajar hal baru. Itu penting. Oke, next. 4. Kerentanan. Separuh responden di banyak negara Eropa merasa terancam oleh para pendatang kaum imigran. Hasil studi dari Universitas
Bielefeld, gitu ya. Jadi ini bukan sembarangan orang ngomong, ya. Jadi orang Eropa itu merasa terancam oleh para pendatang. Ini udah ada studinya, grafiknya kurang lebih seperti ini. Next, kerentanan yang berikutnya di Amerika Serikat terjadi peningkatan tindakan intoleran, seperti kasus diskriminasi terhadap warga kulit hitam. Kamu pasti sudah dengar beritanya, bahkan sampai meninggal dunia orangnya, ditangkap secara paksa seperti itu, kemudian diperlakukan tidak manusiawi, ya seperti itulah. Dan juga ini juga keturunan Asia, kekerasan terhadap warga keturunan Asia. Berikutnya, kerentanan ratusan ribu orang Rohingya meninggalkan negaranya untuk menyelamatkan diri dari serangan ekstremis Buddha yang didukung pasukan keamanan Myanmar. Nah, ini juga nggak benar ini. Menurut Human Rights Watch, 1 juta orang suku Uighur telah ditahan. Mereka harus memberikan sampel biometrik dan DNA. Maksudnya ini supaya membuktikan. Jadi tidak ada yang 100% murni, ya, atau pribumi di situ itu nggak ada. Semua pendatang. Next. Kunci sukses abad 21. Yang pertama adalah menyelesaikan masalah secara inovatif. Pasti kamu harus bisa itu. Kemudian eksplorasi investigatif. Investigasi sama kayak polisi itu loh. Kamu mencari tahu sumber masalahnya apa, kira-kira solusinya apa. Jangan menurut kamu sendiri, tapi menurut orang lain yang itu sudah bisa dibuktikan. Banyak kan penelitian-penelitian itu. Oke, berikutnya keahlian abad 21 yang dibutuhkan. Ini adalah 3 keterampilan yang teratas. Next. Belajar toleransi dari berbagai negara. Nah ini, cari teman dari negara lain untuk mendiskusikan hal-hal di bawah ini. Gunakan salah satu aplikasi Global Chat. 1. Apakah dia penduduk asli negara tersebut? Bagaimana dia melihat pendatang? Bagaimana orang yang beragam budaya dan agama hidup di negaranya? Ini mungkin bisa jadi PR buat kita semua. Nanti kapan-kapan kita coba. Siapa yang berani ngomong? Pakai bahasa Inggris saja dulu. Ya, kita ngobrol sama orang di luar sana pakai aplikasi apa? Ome TV. Ya, banyak ya di YouTube jadi konten kreator Ome TV itu. Nah, itu. Oke. Nah, makna yang ada di balik keberagaman itu apa? Bhinneka Tunggal Ika. Itu yang tadi yang di awal, Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Walaupun kita berbeda dengan orang lain, jangan sampai perkataan kita, perbuatan kita melukai orang lain, menyakiti orang lain. Jangan sampai seperti itu. Apapun perbedaannya bisa dibicarakan sambil ngopi ya, Le ya. Biasanya ngobrol, ngopi gitu ya. Nanti tercerahkan gitu biasanya. Ada solusi-solusi seperti itu. Oke, saya ucapkan terima kasih buat hari ini. Sebelum saya akhiri, silakan ketua kelasnya untuk mempersiapkan berdoa dulu. Silakan, Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, terima kasih buat hari ini. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat kita semua.